Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Khawatirlah terhadap keturunan generasi yang lemah itu. Oleh sebab itu hendaklah kamu bertakwa. Mereka bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang tepat sasaran. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan berupaya seoptimal mungkin melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Mari kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dengan meyakini bahwa segala nikmat yang kita peroleh semata-mata anugerah dari Allah dan siap kita bertanggungjawabkan segala nikmat itu kelak di hadapannya. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Banyak dampak dalam kehidupan kita. Satu di antaranya adalah berdampak pada dunia pendidikan. Apalagi saat ini kita akan memasuki ajaran baru untuk anak-anak kita. Kita melihat kebijakan pemerintah bahwa daerah-daerah yang bukan zona hijau tetap dilarang untuk melaksanakan sekolah pendidikan tatap muka di sekolah atau madrasah kita. Hanya di daerah-daerah zona hijau saja yang dibolehkan, itu pun dengan persyaratan yang cukup ketat. Itu artinya kita di Sumatera Barat yang tidak ada daerah kabupaten kota yang hijau akan memungkinkan kemungkinan besar di sepanjang tahun 2020 ini anak-anak kita akan tetap belajar di rumah. Tentu ini menjadi catatan penting bagi kita. Tidak saja pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita, tetapi sungguhnya dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak itu adalah orang tuanya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh karena itu, mari kita senantiasa merenungkan bahwa tanggung jawab kita khususnya sebagai orang tua harus dioptimalkan, dimaksimalkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Walaupun memang kita sudah mengarah ke era new normal, para orang tua sudah mulai bekerja, beradaptasi dengan pekerjaan masing-masing, tetapi anak-anak kita tentulah tetap di rumah, sehingga mereka butuh perhatian ekstra dari kita sebagai orang tua atau keluarga dari anak-anak kita dan generasi kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hal ini patut kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 yang kita bacakan tadi. Meskipun ayat ini dalam tafsir lebih banyak dibahas dalam konteks memperlakukan anak yatim, kemudian bertanggung jawab untuk kesejahteraan mereka, tapi dalam konteks pendidikan, ayat ini sungguhnya patut pula menjadi pelajaran bagi kita, khususnya orang tua, agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang lemah akidahnya, yang lemah akhlaknya, yang tidak berkualitas, sehingga mereka menjadi generasi yang tidak bisa menegakkan agama Allah ini di kemudian hari. Maka solusinya dalam ayat ini ada dua sebenarnya. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida.
bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Di sini didahulukan perintah bertakwa, baru berkata. Maka sungguhnya untuk mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita, mendidik generasi kita, harus dimulai dari kita sendiri sebagai pendidik utama. Dalam keluarga, pendidik utama adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu dalam keluarga itu harus terlebih dahulu menjadi orang yang bertakwa. Barulah dia mudah untuk mendidik anak-anaknya. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang memerintahkan kita melakukan ibadah tertentu agar kita bertakwa. Di antaranya surah Al-An'am ayat 153 misalnya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wassaqum bih la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan itu dapat menceraikan kamu, mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka salah satu upaya kita bertakwa adalah konsisten, istiqamah untuk berada di jalan Allah. Kita harus semakin menginsafi diri kita dari berbagai macam problematika dalam kehidupan ini. Seharusnya menjadikan kita semakin arif, semakin taat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja seperti wabah penyakit COVID-19 ini. Virus yang sedemikian kecil yang tidak bisa dilihat oleh secara kasat mata, tetapi justru kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara sebagian orang bangga dengan temuan-temuan ilmiahnya. Bahkan ada yang sampai congkak dan sombong. Tetapi ketika Allah mendatangkan virus sedemikian kecil, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika ratusan ribu orang meregang nyawa. Begitu juga orang-orang yang kaya, yang siang malam membanting tulang mengumpulkan harta sedemikian banyak. Banyak uangnya, banyak hartanya. Tetapi ternyata harta yang banyak itu tidak bisa menolongnya, tidak bisa memberikan jaminan kepadanya untuk selamat dari ancaman yang bernama virus corona. Bukankah ini sebagai peringatan dari Allah bahwa sesungguhnya hidup ini yang berkuasa bukanlah harta, yang berkuasa bukanlah ilmu pengetahuan, tapi yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi dengan orang-orang yang sombong dan congkak dengan sedikit ilmu yang dia miliki, dengan coba untuk merubah-rubah hukum-hukum Tuhan, atau justru memperolok-olok orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan. Betapa banyak kita lihat selama ini orang yang mencemooh, mencemooh, memperolok-olok saudara-saudara kita perempuan yang memakai niqab misalnya, memakai cadar, tapi kemudian hari ini tidak laki-laki, tidak perempuan, orang sedang sukarela memakai masker. Betapa banyak dulu ketika orang membuli saudara-saudara kita yang istiqamah, tidak mau bersentuhan tangan, berjabat tangan dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Tetapi ketika Allah datangkan virus corona, ternyata tidak saja dengan mahram, tetapi orang-orang yang dekat pun tak berani kita berjabat tangan. Bukankah ini menjadi peringatan yang tegas dari Allah kepada kita, yang harusnya kita renungkan supaya kita semakin takwa, semakin takut, sehingga kita optimal mendekat dengan Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan tenggelam dalam dosa dan nista. Karena sesungguhnya musibah yang terbesar bukanlah kematian. Musibah yang terbesar bukanlah kehilangan harta. Musibah yang terbesar bukanlah kebodohan. Tetapi musibah yang terbesar, kata Ibnu Athaillah As-Sarkandi dalam kitab Bahjatun Nufus, bahwa yang sebenarnya yang ditimpa musibah adalah mereka yang bermaksiat kepada Allah dan tidak bertaubat dari dosa-dosanya. Atau Syekh Abdullah Al-Aidan beberapa tahun lalu menyampaikan tausiahnya di Masjidil Haram. Dia menceritakan seorang murid yang mengadu kepada gurunya, "Ya Ustaz, betapa banyak kita berdosa kepada Allah dan tidak menunaikan hak-haknya sebagaimana mestinya. Tapi saya kok tidak melihat Allah menghukum kita?" Sang guru menjawab dengan tenang, "Betapa sering Allah menghukummu tapi engkau tidak terasa. Sesungguhnya salah satu hukuman Allah yang terbesar yang bisa menimpamu wahai anakku, sedikitnya taufik kemudahan untuk mengamalkan ketaatan dan amal-amal kebajikan."
Ketika kita berat merasakan, ketika kita berat untuk melakukan kebajikan, ketika kita merasa sulit untuk melakukan amal ibadah, sesungguhnya itu adalah musibah terbesar bagi diri kita. Maka ketika masa-masa ini, hendaklah semakin kita merasakan dekat kematian, semakin takutlah kita kepada Allah, semakin bertakwalah kita kepada Allah. Dan ini menjadi modal penting untuk mendidik anak-anak kita. Ketakwaan yang dimiliki oleh orang tua menjadi modal sangat penting untuk mendidik anak-anak kita. Maka ayat di akhir ayat ini, wal yaqulu qawlan sadida. Maka berkatalah dengan perkataan yang benar, yang tepat sasaran. Kita didik anak-anak kita sedemikian rupa dengan mendidik mereka agar menjadi insan kamil, menjadi anak-anak yang sesuai pada fitrahnya. Maka mari kita jadikan rumah-rumah kita sebagai madrasah. Kita jadikan rumah-rumah kita seperti boarding school, seperti pesantren, seperti asrama. Siang malam setiap jam, setiap detik kita atur mereka. Ketika pagi hari kita didik mereka untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian siang hari kita didik mereka untuk membacakan zikir-zikir subuh. Kemudian melaksanakan sholat duha. Mereka tilawah Al-Quran, belajar seperti ditugaskan oleh guru-gurunya, kita awasi mereka. Kemudian kita berinfak. Latih anak-anak kita berinfak setiap hari. Karena infak itu juga bisa mengusir musibah, mengusir bala. Kemudian ketika zuhur kita didik mereka untuk salat berjamaah. Begitu sudah zuhur kita ajari mereka untuk murajaah. Misalnya menghafal Al-Quran. Ketika asar juga berjamaah. Kemudian sampai maghrib juga berjamaah. Dan sudah maghrib kita didik mereka untuk tilawah, tadarus. Dan sudah isya demikian juga kita ajari mereka untuk dekat kepada Allah dengan tilawahkah, murajaahkah, kemudian sampai kepada qiyamul lail. Kalau selama ini ada orang tua yang merasa kalau qiyamul lail malam-malam dibangunkan anak, pagi hari besok terlambat ke sekolah, sekarang mereka di sekolah di rumah masing-masing. Maka kita didik mereka untuk merasakan qiyamul lail. Usaha demikian rupa insya Allah akan menjadi peristiwa atau musibah ini justru berdampak positif bagi kita dalam melakukan penguatan terhadap keluarga kita, anak-anak kita, sehingga mereka menjadi generasi yang soleh dan solehah. Dan Allah menjanjikan hanya orang-orang yang soleh, baik bapak ibunya, kakeknya, pasangan hidupnya, dan anak-anak mereka yang kelak dikumpulkan di surga Adnin. Fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun.